Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang saya muliakan, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ketiga. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabat yang sekalian. Hari ini insya Allah kita akan berbicara sejenak tentang bagaimana puasa itu berkualitas. Tentu kita memahami bahwa puasa ini adalah satu fardu ain yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Walaupun demikian kita telah bertahun-tahun telah berpuasa, itu kita rasakan sendiri tentang bagaimana puasa kita laksanakan di keseharian kita di bulan suci Ramadan. Apakah puasa kita termasuk golongan puasa berkualitas atau puasa kita mungkin belum berkualitas. Nabi mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kam min sa'imin laisa syam illal ju' wal atash. Banyak di antara kalian berpuasa, setiap hari berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahala, melainkan illal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Jadi kita memang berpuasa sebagaimana syariat, kita tidak makan, tidak minum. Tetapi apakah puasa kita menjadi berkualitas, itu tergantung kepada diri kita sendiri yang melaksanakan puasa itu. Oleh karena itu tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama bagaimana meningkatkan puasa kita menjadi puasa berkualitas. Yang pertama tentunya dalam puasa ini kita harus dulu memahami puasa itu untuk apa. Puasa ini kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu, puasa ini adalah suatu amalan yang kita wajib melaksanakan, karena diperintahkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Jadi kemudian puasa ini punya keistimewaan. Dalam hadis qudsi misalnya, Allah mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Jadi puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang memberi pahalanya. Jadi kalau amalia-amalia lain, misalnya kita laksanakan satu kali, kita laksanakan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Tetapi kalau puasa beda. Kenapa? Karena Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Artinya kita puasa itu untukku, kemudian aku yang memberikan pahalanya. Nah, pahala diberikan Allah itu kita tidak ngerti. Boleh sedikit, boleh banyak, dan boleh sebanyak-banyaknya. Tergantung kualitas puasa yang kita laksanakan. Oleh karena itu, puasa ini ya, pertama-tama tentunya kita di saat-saat sahur kita mau melaksanakan puasa, harus kita berniat, luruskan niat dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak hanya sekedar makan sahur, tapi kita sudah mendapatkan nilai pahala sahur kita dapatkan. Nah, kemudian kita bagaimana menikmati sahur itu dengan betul-betul kita tanamkan dalam hati bahwa kita ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan sahur berniat. Ya, kita harus pasang niat dengan sebaik-baiknya. Nah, niat untuk puasa. Kemudian di dalam kita berpuasa, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan amal-amal itu, untuk meningkatkan nilai kualitas itu? Ya, tentu kita juga harus memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sunnah ya. Nah, sunnah ini kan kita laksanakan misalnya pada pagi hari kita melaksanakan setelah puasa, setelah makan sahur,
ya kita melaksanakan sholat wajib dulu, kita berjamaah di masjid, kemudian kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita membaca Al-Quran. Semua ini adalah amalan-amalan ya yang menambah pahala kita. Kemudian setelah itu kita mungkin siang ada waktu setelah membaca Quran, ya kita sholat duha, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di dalam berpuasa itu harus berupaya semaksimal mungkin bernilai pahala. Nah, seseorang menjadi puasanya tidak berkualitas. Kenapa? Karena dia sama saja di hari di luar bulan Ramadan. Ketika dia selesai bangun subuh, ya, kemudian mungkin dia tidur, kemudian dia mengerjakan rutinitas ke kantor, kemana-kemana, tetapi tidak mengindahkan hal-hal yang padahal dia berpuasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Dia lupa bahwa dia berpuasa, sehingga misalnya kata-katanya, tata cara berbicaranya, dia tidak kontrol sehingga menyinggung orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Demikian pula halnya sikapnya tidak berubah, kebiasaannya yang tidak berubah. Ya, kebiasaan mana? Ya, kebiasaan misalnya kalau dia misalnya hobinya, ya ada kesenangannya melaksanakan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam, ya katakanlah, ya kita kan puasa ini, biarlah mari kita kumpul-kumpul main judi misalnya, main kartu sambil itu namanya pekerjaan yang sangat menghilangkan nilai pahala, bukan berkualitas tapi hilang pahalanya. Jadi itulah sebutkan dalam sabda Nabi tadi itu, ya banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, ya khususnya kepada generasi muda, adik-adik kita, anak-anak kita di rumah, kita ajari. Ada memang tahap pembiasaan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan puasa ini. Selain kita berpuasa, tapi nilai pahala puasa itu yang kita tambah. Kualitas pahala, kualitas nilai ibadah puasa kita itu yang kita tambah. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah antara lain, ya kita banyaklah banyak membaca Al-Quran, melaksanakan zikir. Nah, apalagi misalnya sudah menjelang buka puasa. Ini menjelang buka puasa ini luar biasa juga pahalanya. Makanya kita menjelang puasa itu tidak hanya sekedar kita menunggu waktu beduk, ya menunggu waktu masjid, pegawai sarannya berteriak misalnya kita sekarang sudah masuk buka puasa, bukan, tetapi bagaimana kita menanti buka puasa dengan melafazkan zikir-zikir yang telah diajarkan sesuai tuntunan. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Ini kita ucapkan, kita ikuti, ya. Biasa kita dengar televisi, dilihat di televisi, kita dengar di radio, kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga melafalkan. Untuk apa? Agar kita betul-betul mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tentunya di saat itu juga kita perbanyaklah berdoa. Apalagi suasana negara kita sekarang ini masih dalam musim pandemi, tapi alhamdulillah sudah mulai menjauh dari kita. Tetapi momen Ramadan kali ini kita terus jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit ini, virus ini segera meninggalkan bumi ini, ya, agar kita semua bisa nyaman kembali beribadah, dan terutama saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita berharap berdoa kepada Allah yang sudah 2 tahun kita tertunda melaksanakan haji, dengan doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah tahun ini mudah-mudahanlah kita bisa melaksanakan haji sebagaimana biasa. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.